'allamal insana ma lam ya'lam. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana untuk acara PLS ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan PLS ini, di mana kondisinya berbeda dengan biasanya dikarenakan pandemi COVID-19. Tapi tidak baik jika kita hanya berputus asa. Dengan pandemi ini banyak hikmah yang bisa kita ambil, dan juga membuat kita untuk membiasakan diri menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan. Shalawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya diberi amanah untuk menyampaikan materi tentang kemuhammadiyahan, dan juga materi ini merupakan materi yang selalu ada dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah di lingkungan SMP Muhammadiyah Cipanas. Yang pertama berkaitan dengan kemuhammadiyahan itu adalah tentang sejarah. Sebelum berangkat ke sejarah, kita harus tahu dulu arti dari Muhammadiyah. Muhammadiyah itu berasal dari dua bahasa. Maksudnya dua kata, yaitu Muhammad dan Yah. Muhammad itu artinya Nabi Muhammad SAW, dan Yah itu adalah pengikut. Itu diambil dari bahasa Arab. Secara bahasa, kalau digabung artinya adalah pengikut Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dalam kehidupan khususnya umat Islam itu kita memiliki tokoh yang paling kita kagumi, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan semua perangainya itu harus ditauladan, dan semua itu berkat kerja kerasnya menyebarkan ajaran Islam dari nol sampai sebesar ini. Jadi patut kita harus beri apresiasi yang sebesar-besarnya, dan harus kita junjung tinggi juga Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa Muhammadiyah sangat berperan juga dalam memahami lingkungan Indonesia, khususnya dalam segi akidah. Sedangkan secara istilah adalah sebuah organisasi yang bermaksud mengikuti jejak Nabi Muhammad dalam mengamalkan dan menegakkan kebenaran Islam. Nah, ini berhubungan juga dengan cara Nabi Muhammad untuk mengamalkan dan menegakkan ajaran Islam, mulai dari beliau jatuh bangun untuk membangun kembali peradaban Islam yang dulunya itu Islam di kalangan Arab itu sifatnya jahiliyah, sehingga oleh Nabi Muhammad pun dibenarkan tidak menyembah patung, tapi harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan perjuangan beliau itu sangatlah, apa ya istilahnya, sangat besar sekali, sangat keras. Nah, itu arti dari Muhammadiyah, baik secara bahasa atau secara istilah. Yang kedua, arti lambang Muhammadiyah. Kita tahu lambang Muhammadiyah itu berbentuk seperti matahari dengan pinggiran yang ada sinar-sinarnya. Nah, lambang itu tidak hanya sekedar lambang, tapi juga ada arti tersendiri dalam pembuatan lambang. Artinya apa?
Yang pertama dari segi bentuk, yaitu berbentuk matahari. Artinya sumber kekuatan spiritual dengan nilai-nilai Islam yang berintikan dua kalimat syahadat. Nah, matahari itu sifatnya menyinari, dan sinar matahari juga merupakan sumber atau energi untuk bumi, dan itu dipahami juga oleh Muhammadiyah, sehingga dalam bentuknya itu memberikan kekuatan spiritual. Itu artinya adalah ruhaniah kita dibangkitkan kembali dari sifat-sifat buruk dan dipahamkan oleh hal-hal yang sifatnya benar. Yang kedua, 12 sinar. Artinya tekad dan semangat warga Muhammadiyah dalam memperjuangkan Islam, seperti kaum Hawari, yaitu kaum yang ada pada zaman Nabi Isa. Itu jumlahnya 12. Semangat mereka kuat sampai mereka merupakan sahabat terdekat Nabi Isa. Itu 12 orang. Dan semangat mereka untuk menyebarkan ajaran Nabi Isa itu sangat wah. Yang selanjutnya warna putih, kesucian dan keikhlasan. Ini melambangkan bahwa seluruh umat khususnya Islam itu harus memiliki kesucian, baik di hati dan juga keikhlasan itu dalam segi perbuatan. Yang keempat itu warna hijau, artinya adalah kedamaian dan kesejahteraan. Jadi harus mempunyai sifat damai. Di Muhammadiyah atau khususnya kaum muslim itu harus punya sifat damai, toleransi. Artinya tidak selalu perbuatan itu dibalas dengan kekerasan. Yang ketiga adalah struktur kepemimpinan dalam Muhammadiyah. Setiap organisasi pasti memiliki struktur kepemimpinan dari atas ke bawah. Nah, di Muhammadiyah itu ada struktur organisasi mulai dari tingkat yang paling atas sampai tingkat yang paling bawah. Dan itu biasanya disebut vertikal, dari atas ke bawah. Apa saja itu? Yang pertama, pimpinan pusat. Pimpinan pusat Muhammadiyah itu kedudukan tertinggi dalam struktur organisasi Muhammadiyah. Yang kedua, pimpinan wilayah, itu di bawah pusat, biasanya itu sekitaran wilayah. Kemudian ada pimpinan daerah, itu bergerak di tingkatan kabupaten. Kemudian ada pimpinan cabang dan juga pimpinan ranting. Nah, struktur ini merupakan struktur yang ditetapkan. Kalau untuk pimpinan pusat mungkin yang sekarang itu adalah Haidar Nasir, itu pimpinan pusat. Kalau dulu zaman Ahmad Dahlan itu pimpinan pusat sekaligus pendiri dari Muhammadiyah. Jadi mulai dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, cabang, dan pimpinan ranting. Yang keempat adalah ciri khas Muhammadiyah. Ciri khas Muhammadiyah itu ada 3. Yang pertama, gerakan Islam, itu yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Di mana Al-Quran dan As-Sunnah itu merupakan pedoman dalam menjalankan berbagai kegiatan di Muhammadiyah.
Kemudian gerakan dakwah, artinya Muhammadiyah mengembangkan dakwah, baik itu secara lisan ataupun tulisan, dan itu sifatnya mengajar, sama dengan organisasi Islam lain yang memiliki kegiatan dakwah. Dan yang ketiga adalah gerakan tajdid. Tajdid adalah pembaharu. Jadi artinya Muhammadiyah itu lahir untuk memperbaharui sifat-sifat atau pemahaman Islam yang tercampuri oleh pemahaman Hindu-Buddha, yaitu seperti menyembah patung ataupun percaya hal-hal yang sifatnya mitos, itu diluruskan lewat Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah juga bergerak sesuai aturan, yaitu kembali pada Quran dan Sunnah. Dan yang kelima adalah tentang Ortom. Ortom adalah organisasi di bawah naungan Muhammadiyah. Ortom ini bergerak membantu kegiatan-kegiatan di organisasi Muhammadiyah. Untuk Ortom itu ada 7. Yang pertama ada IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kalau dulu namanya IRM, kemudian sekarang menjadi IPM. Dan IPM ini biasanya diikuti dari tingkat sekolah SMP, SMA, dan mungkin seterusnya adalah kegiatan menjadi pimpinan daerah atau pimpinan cabang. Yang kedua, tapak suci itu adalah kegiatan bela diri atau seni bela diri yang ada di lingkungan Muhammadiyah. Itu untuk tapak suci itu sudah melebarkan sayap ke kancah luar negeri, mulai dari benua Eropa, benua Asia, dan kebanyakan itu dari benua Asia, Malaysia, Singapura itu ada. Selanjutnya ada Hizbul Waton, itu artinya pecinta tanah air. Dalam Muhammadiyah, kepramukaan itu dinamakan Hizbul Waton. Untuk kegiatan hampir sama dengan pramuka, cuman ada sedikit perbedaan dalam pelantikan dan hal-hal yang sifatnya dalam hal kegiatan latihan. Dan untuk HW sendiri itu merupakan kegiatan kepramukaan yang memang di Muhammadiyah itu, khususnya di SMP Muhammadiyah Cipanas, itu biasanya harus aktif untuk semua siswa kelas 7. Yang selanjutnya adalah IMM, itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ini tingkatannya di atas pelajar lagi. Ini tingkat mahasiswa, itu lebih tinggi lagi. Oke, untuk kegiatannya sedikit perbedaan. Selanjutnya Aisyah. Aisyah itu adalah organisasi ibu-ibu Muhammadiyah. Jadi di Aisyah itu semua kegiatan kebanyakan berhubungan dengan yang kewanita. Jadi bagi yang berminat, ibu-ibu silahkan. Selanjutnya Nasyatul Aisyah, itu adalah kegiatan untuk remaja putri atau pemudi, dan isinya itu kebanyakan
para remaja putri dari kalangan Muhammadiyah. Dan selanjutnya adalah pemuda Muhammadiyah. Nah, inti untuk pemuda ini hampir berdekatan dengan mahasiswa, cuman untuk kegiatannya itu lebih tinggi lagi untuk kadar pemuda. Biasanya untuk pemuda itu diikuti tidak hanya dari kalangan mahasiswa, tapi juga mereka yang sudah tidak beraktivitas di lingkungan sekolah pun bisa mengikuti kegiatan pemuda Muhammadiyah. Jadi untuk materi kemudian itu yang saya sampaikan sekarang itu tidak banyak, ini hanya garis besarnya saja, karena untuk materi kemudian itu akan dibahas lebih dalam lagi dalam pembelajaran Muhammadiyah, dalam kegiatan pembelajaran untuk materi kemudian di jam pelajaran karena masuk kegiatan belajar. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi itu bermanfaat dan minimal menambah wawasan kalian dalam memahami tentang Muhammadiyah dan juga memberi bekal kalian untuk persiapan dalam menjalani kegiatan pembelajaran, meskipun harus terus-terusan atau untuk kedepannya daring sementara, tapi jangan menjadikan kalian untuk patah semangat dalam mengejar ilmu pengetahuan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ilahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.